Hai Sobat Autoimun, bertemu kembali dengan saya Dr. Sandra Cynthia Lango, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi dari Siloam Hospital Lipo Village dalam Instagram Autoimun Rheumatic Info. Tahukah teman-teman bahwa bulan September diperingati sebagai Rheumatic Disease Awareness Month? Nah, bulan September ini adalah tahun kelima sejak ditetapkan September sebagai bulan waspada penyakit rematik. Nah, program ini dilakukan oleh American College of Rheumatology untuk meningkatkan kewaspadaan kita akan adanya penyakit rematik. Nah, teman-teman, ternyata penyakit rematik ini bukan suatu penyakit tunggal. Ada lebih dari 100 jenis penyakit yang digolongkan dalam payung penyakit rematik. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ternyata penyakit rematik ini terdiri dari beberapa jenis penyakit. Kurang lebih ada 100 jenis penyakit. Nah, di sini saya tuliskan beberapa jenis penyakit rematik autoimun, baik non-autoimun seperti gout juga termasuk diantaranya di sini. Nah, yang termasuk dalam golongan penyakit rematik misalnya vaskulitis, artritis rheumatoid, juvenile idiopathic arthritis, lupus, ankylosing spondylitis, scleroderma, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman, tahukah Anda jika penyakit rematik ini adalah suatu kondisi yang berbahaya? Nah, data di Amerika menunjukkan saat ini ada lebih dari 54 juta orang hidup dengan penyakit rematik. Dan ada 300.000 anak yang hidup dengan penyakit rematik kronik. Nah, penyakit rematik yang tidak ditangani dengan baik akan bisa menyebabkan suatu ketidakmampuan atau disabilitas. Dan ternyata ketidakmampuan oleh penyakit rematik ini lebih banyak daripada kondisi penyakit yang lebih umum kita ketahui seperti penyakit jantung dan kanker. Sehingga penting sekali bahwa seorang penyandang rematik bertemu dengan rheumatologis beberapa minggu awal sejak mulai sakit, di mana masa ini disebut dengan window of opportunity. Suatu masa emas jika kita melakukan suatu pengobatan dengan cepat akan memberikan hasil yang sangat baik. Terutama kalau pengobatan spesifik segera dimulai untuk penyakit rematiknya itu. Nah, teman-teman, kenapa penyakit rematik perlu diperkenalkan? Karena banyak orang mengabaikan keluhan nyeri sendi dan menganggap bahwa penyakit rematik itu tidak berbahaya. Padahal, jika diabaikan, ada dua akibat utama penyakit rematik. Pertama adalah cacat sendi, kelainan bentuk sendi atau bengkok sendi, di mana hal ini akan mengakibatkan orang yang mengalami cacat sendi tidak bisa melakukan aktivitas sederhana seperti menulis, makan, minum, dan mengakibatkan orang tersebut akan tergantung kepada orang lain. Akibat yang kedua adalah kerusakan organ tubuh. Beberapa penyakit rematik bisa menyerang organ tubuh kita, misalnya kelainan ginjal pada lupus yang terlambat diobati, ataupun kelainan saraf dan otak pada lupus, ataupun gangguan misalnya pada paru dan jantung pada pasien-pasien dengan skleroderma. Itu adalah akibat daripada penyakit rematik yang terlambat diobati. Nah, saat ini ada begitu banyak penyakit rematik autoimun yang sering ditemukan dan gejala-gejalanya sangat bervariasi antara satu penyakit dengan penyakit yang lain. Saya akan berusaha untuk memperkenalkan kepada teman-teman sekalian beberapa jenis penyakit rematik autoimun yang sering ditemukan dan beberapa penyakit rematik yang bukan autoimun. Kita akan mengenal beberapa penyakit ini dan gejala-gejala yang paling umum. Misalnya, yang pertama adalah lupus. Nah, lupus ini disebut sebagai penyakit 1000 wajah yang banyak terjadi pada wanita muda. Disebut 1000 wajah karena gejalanya sangat bervariasi. Gejala yang umum adalah nyeri sendi, kemerahan di pipi, sariawan berulang, demam berulang, adanya kelainan darah, kelainan ginjal, paru, otak, dan organ lain. Nah, pada satu orang gejala ini bisa berbeda-beda. Sebagai contoh, misalnya pada orang A nanti ada nyeri sendi dan kelainan darah. Pada yang B bisa terjadi adanya sariawan berulang dan kelainan ginjal, sehingga dia disebut sebagai penyakit 1000 wajah. Penyakit rematik yang kedua adalah artritis rheumatoid. Nah, teman-teman, artritis rheumatoid ini juga paling banyak menyerang wanita. Dan gejala utama daripada artritis rheumatoid ini adalah nyeri sendi terutama pada jari dan pergelangan tangan. Akan tetapi jika tidak diobati dapat menyerang semua persendian di tubuh kita. Oleh karena itu, apabila kita mengalami nyeri dan kaku terutama pada pagi hari dan menyerang tangan dan membaik sesudah beraktivitas,
dan nyeri itu sudah berlangsung lebih dari 2 minggu, sebaiknya kita harus segera ke reumatologis untuk mendapatkan suatu diagnosis apakah ini artritis reumatoid atau bukan. Nah, penyakit rematik yang lain adalah yang disebut dengan Sjogren syndrome. Nah, gejala utama Sjogren syndrome adalah mata dan mulut kering. Nah, Sjogren syndrome ini bisa disertai dengan gejala-gejala yang lain seperti nyeri sendi, pembengkakan kelenjar ludah, kemudian kulit yang kering, kesemutan, dan masih banyak gejala-gejala yang lain yang bisa ditemukan. Penyakit rematik yang lain adalah skleroderma. Skleroderma ini gejala utamanya adalah kulit keras, kemudian dapat disertai dengan fenomena Raynaud, di mana selebih dari 90% penyandang skleroderma akan mengalami fenomena Raynaud, yaitu suatu perubahan warna pada tangan dimulai dari menjadi pucat, kebiruan, kemudian balik menjadi merah lagi terutama pada waktu udara dingin. Dan kemudian gejala-gejala yang lain misalnya nyeri sendi. Nah, skleroderma ini selain mengenai kulit dan persendian juga bisa mengenai organ-organ dalam seperti misalnya paru dan juga kelainan jantung, sehingga deteksi dini daripada skleroderma ini sangat penting sekali. Nah, teman-teman, penyakit rematik yang lain yang juga bisa ditemukan adalah juvenile idiopathic arthritis. Jadi ini merupakan suatu bentuk radang sendi pada anak-anak yang kurang dari 16 tahun atau pada anak-anak. Nah, memang ternyata mungkin banyak yang bertanya, kok anak-anak bisa terkena rematik? Ya, penyakit rematik bisa terjadi pada semua kelompok usia dan anak-anak pun bisa terjadi penyakit rematik. Oleh karena itu, apabila ada anak-anak yang mengeluh ada nyeri sendi dan berkepanjangan, kita juga tidak boleh menyepelekan keluhan ini karena ada juga beberapa jenis penyakit rematik yang bisa terjadi pada anak-anak dan apabila kita terlambat mengobati bisa menyebabkan cacat sendi pada anak tersebut. Penyakit rematik autoimun yang lain adalah ankylosing spondylitis. Nah, ankylosing spondylitis ini terutama mengenai laki-laki pada usia muda dan biasanya ada riwayat keluarga HLA-B27 yang positif. Jadi, biasanya ankylosing spondylitis ini banyak terdapat dalam satu keluarga. Nah, apa gejala utama daripada ankylosing spondylitis ini adalah nyeri pinggang dan bokong, yang terutama nyerinya akan sangat terasa di pagi hari dan biasanya pada awal-awal bisa membaik dengan aktivitas fisik. Sesudah beraktivitas akan lebih baik. Nah, apabila seorang laki-laki muda mengalami nyeri pinggang dan yang berkepanjangan, sebaiknya tidak disepelekan dan tidak hanya minum penghilang sakit, tapi perlu untuk konsul ke dokter reumatologis untuk memastikan apakah ini suatu ankylosing spondylitis atau tidak. Oleh karena kalau ada suatu terapi dini terhadap kondisi ini bisa memperbaiki kualitas hidup penyandang ankylosing spondylitis dan mencegah cacat sendi. Nah, ada penyakit lain yang disebut juga dengan dermatomyositis. Nah, apa dermatomyositis ini? Merupakan suatu penyakit rematik autoimun dengan gejala utamanya adalah kelemahan otot. Nah, dikatakan adalah kelemahan otot proksimal. Jadi otot bagian atas. Jadi gejalanya adalah biasanya pasien sulit mengangkat tangan atau misalnya kesulitan pada waktu menyisir rambut atau sulit pada waktu naik tangga. Nah, kondisi ini diakibatkan oleh adanya radang otot dan dapat disertai dengan keluhan yang lain seperti nyeri sendi dan bercak-bercak kemerahan pada kulit. Nah, penyakit rematik autoimun yang lain adalah juga vaskulitis. Nah, vaskulitis ini sebenarnya bukan suatu penyakit tunggal. Ini adalah suatu kelompok besar penyakit. Gejalanya pun sangat luas dan sangat bervariasi, tapi paling sering dia menyerang kulit dan gejalanya itu adalah kemerahan di kulit. Namun, vaskulitis ini bisa menyerang pembuluh darah di seluruh tubuh, misalnya otak, ginjal, dan jantung. Nah, ada banyak golongan-golongan penyakit yang termasuk dalam vaskulitis ini, misalnya giant cell arthritis, Takayasu arthritis, Behcet disease. Nah, ini adalah contoh-contoh daripada penyakit vaskulitis. Nah, penyakit rematik yang lain adalah artritis psoriatik. Nah, artritis psoriatik ini adalah merupakan salah satu golongan penyakit rematik autoimun yang terjadi pada penyandang psoriasis. Nah, seorang penyandang psoriasis apabila mengalami nyeri sendi, misalnya pada lutut, pergelangan kaki, ataupun terjadi pada pembengkakan pada jari-jari tangan, harus waspada jangan-jangan dia menyandang artritis psoriatik. Dengan terapi yang tepat sejak awal, kita bisa mencegah cacat sendi pada artritis psoriatik. Nah, ada juga yang disebut dengan artritis reaktif. Jadi, suatu kondisi di mana terjadi suatu radang sendi
akibat infeksi virus atau bakteri, dan sesudah infeksi virus atau bakterinya selesai kemudian ada gejala tambahan yaitu peradangan pada sendi. Nah, itu adalah beberapa contoh penyakit rematik autoimun di mana dengan pemaparan tadi diharapkan kita bisa mengenali gejala-gejala awal penyakit rematik autoimun dan tidak menyepelekan kondisi-kondisi itu. Nah, ada juga penyakit-penyakit rematik yang lain yang non autoimun. Misalnya gout arthritis atau asam urat. Mungkin ini adalah suatu penyakit rematik yang sangat populer yang disebabkan oleh peningkatan kadar asam urat. Nah, biasanya gout arthritis ini mengenai ibu jari kaki, lutut, ataupun pergelangan kaki. Walaupun gout arthritis ini sudah banyak dikenal, namun biasanya banyak orang yang mengabaikan, sehingga biasanya pada waktu lagi sakit sendi, minum obat penghilang sakit, tapi kemudian penyebab utamanya atau kadar asam uratnya ini tidak diturunkan. Jadi obat asam urat, penurun asam urat ini tidak diminum dan hanya minum penghilang sakit pada waktu lagi radang sendi saja. Sehingga hal ini mengakibatkan terjadi kondisi gout arthritis kronis yang tentunya akan terjadi suatu peradangan bahkan kerusakan pada sendi. Jadi asam urat ini pun perlu mendapatkan perhatian yang serius. Demikian teman-teman sekalian, ini adalah beberapa contoh penyakit rematik yang sering ditemukan dalam praktek rheumatologi sehari-hari. Semoga di bulan September ini adalah saatnya buat kita untuk memperkenalkan penyakit-penyakit rematik ini kepada masyarakat awam sehingga masyarakat bisa mengenali gejala-gejala awal penyakit rematik dan mendapatkan pertolongan dari rheumatologis sebelum terjadi cacat sendi atau kerusakan organ tubuh oleh karena penyakit rematik. Ya, demikian penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali dalam Instagram Autoimun Rematik Info edisi berikutnya.